Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Surawardana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 8. Kali ini saya akan menyajikan video berupa analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Selamat menyaksikan. Langkah-langkah pemecahan masalah terdapat 6 langkah. 1. Menentukan 6 isu yang terdapat di instansi. 2. Mendeskripsikan masing-masing isu. 3. Analisa dampak isu. 4. Identifikasi pihak yang terdampak. 5. Menganalisa isu dengan teknik tapisan. 6. Menentukan isu prioritas. 7. Analisa penyebab atau core issue. 8. Menentukan gagasan kreatif menyelesaikan masalah. Berikut saya tampilkan 6 isu yang memang terjadi di lapangan di unit saya berdinas. Isu nomor 1 yaitu edukasi terhadap pasien merupakan hal wajib, terutama pasien akan melaksanakan suatu tindakan medis, baik itu invasif maupun non-invasif. Salah satu faktor kelancaran suatu tindakan intervensi adalah edukasi yang baik, karena jika pasien teredukasi dengan baik, akan berdampak psikologis pasien yang tenang selama menjalankan prosedur tindakan, dan tenaga kesehatan yang melakukan tindakan pun akan lebih fokus dan rileks. Pemasangan infus adalah salah satu hal yang wajib dilakukan pada pasien yang akan melakukan tindakan, dan juga ketepatan dan adekuat lokasi pemasangan infus itu juga sangat menentukan kepada keberhasilan suatu tindakan. Isu ketiga, saya mengangkat tentang pemeriksaan atau pengecekan berkala baju radiasi atau apron pelindung radiasi, karena memang baju ini adalah senjata utama bagi mereka yang bekerja di unit dengan radiasi X-ray. Isu keempat yaitu bagi tenaga kesehatan yang bekerja dengan unit radiasi, medical check-up adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menentukan kelayakan kerja. Salah satu item yang wajib diperiksa adalah cek CA. Namun sayangnya di unit saya atau di instansi saya belum tersedia untuk melakukan cek tersebut. Makanya saya angkat isu ini. Isu kelima adalah saya mengangkat tentang jam dinas. Bagi tenaga kesehatan di ruang intervensi seperti saya, tentu jam dinas on call bukan lagi hal asing, dan itu pula mempengaruhi terhadap faktor fisik tenaga kesehatan tersebut. Dan isu terakhir, saya mengangkat tentang ketepatan waktu tindakan. Ini sangat dipengaruhi oleh tenaga kesehatan di unit lain yang mengirim pasien tepat waktu ke unit kami. Berikut saya tampilkan analisa dampak isu jika tidak terselesaikan. Dampak isu yang pertama itu dapat menyebabkan tingkat kecemasan pasien meningkat. Dampak isu pada isu kedua menyebabkan trauma pada pasien karena akan dilakukan pemasangan berulang. Dampak ketiga, jika apron tidak layak pakai, itu akan mengakibatkan paparan langsung terhadap tubuh tenaga kesehatan. Dampak yang keempat, tenaga kesehatan yang bersangkutan jika tidak melakukan MCU berkala secara baik atau tes CA itu tidak dilakukan pada tenaga kesehatan tersebut, akan berdampak tenaga kesehatan tersebut tidak mengetahui bahwa tubuhnya apakah tetap layak atau tidak untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Dampak isu yang kelima jika tidak diselesaikan yaitu kondisi fisik seorang tenaga kesehatan pasti memiliki batasan. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk terus-terusan melakukan jam on call akan berpengaruh terhadap konsentrasi kerja. Dan dampak isu yang terakhir akan berdampak jika waktu tindakan mundur, durasi pasien untuk berpuasa pun akan mundur, dan itu akan mempengaruhi terhadap psikologis pasien juga.
Metode analisa isu yang saya gunakan yaitu dengan metode USG yang terdiri dari urgency, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, seriousness, seberapa serius isu itu perlu dibahas, dan growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut dapat berkembang jika tidak segera diselesaikan. Berikut adalah skala yang saya gunakan dalam menganalisa isu USG. Berikut saya tampilkan skala prioritas isu yang saya hadirkan berdasarkan metode penapisan USG. Hasil dari penapisan tersebut didapat hasil bahwa isu pemeriksaan apron pelindung radiasi atau baju timbal X-ray tidak dilakukan secara berkala adalah isu yang akan saya bahas ke depannya. Untuk mengurai permasalahan isu yang saya ambil, saya menggunakan teknik fishbone, di mana teknik ini terdapat 6 elemen utama, yaitu measurement, yang berarti program kontrol internal tidak ada untuk pemeriksaan apron tersebut, metode, tidak memahami cara pengontrolan apron dalam instansi saya, tidak ada sumber daya yang mumpuni untuk melakukan pemeriksaan tersebut, material, anggaran, terkait dengan anggarannya belum bisa dianggarkan, untuk milieu, mengampu kebijakan, tidak memahami tentang pentingnya pemeriksaan apron ini, dan machine, ini yang utama, tidak adanya alat atau alat uji untuk melakukan controlling baju apron tersebut. Dari hasil pengujian isu yang telah saya lakukan menggunakan teknik USG untuk penapisan dan fishbone untuk penguraian masalah, saya mendapat gagasan penyelesaian masalah. Terdapat 6 poin gagasan. Yang pertama, rancang program pemeriksaan secara berkala. Yang kedua, buat proposal pengajuan anggaran. Yang ketiga, sosialisasi atau presentasi mengenai pentingnya pemeriksaan alat pelindung radiasi. Yang keempat, bangun kerjasama eksternal dengan lembaga atau pihak ketiga yang khusus mengenai perangkat kerja radiasi. Yang kelima, perdayakan psikol medis untuk inspeksi internal. Yang ketujuh, bangun lingkungan disiplin terhadap tata cara penyimpanan dan perawatan apron pelindung radiasi.